yang inspiratif melalui acara Idolanesia Award Indonesia atau IAI yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan September. Namun di tahun 2020 ini, IAI tahun ke-6 ditiadakan terkait COVID-19 sehingga digantikan dengan penyelenggaraan webinar edukasi autoimun maraton setiap Senin hingga Jumat sepanjang bulan Agustus dan September 2020. Yang selanjutnya tentang 5 dasar hidup sehat adalah pola hidup sehat menyeluruh yang giat dikampanyekan oleh MCF untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, khususnya ODAI. LDHS selaras dengan program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. LDHS meliputi gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar yang nanti penjabarannya akan kita simak dari narasumber kita hari ini. Kemudian yang selanjutnya, Marisa Karuba Foundation atau MCF giat memproduksi sarana edukasi dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah video edukasi yang diunggah di YouTube. Salah satu judulnya seperti yang tertera pada layar dengan menampilkan narasumber pakar Profesor Arus Sudoyo yang merupakan penggagas dibentuknya MCF dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas MCF. MCF juga meluncurkan buku edukasi autoimun The True Story yang berisi hasil interaksi berbagai narasumber pakar bersama ODAI dalam KUAP yang digelar secara berkala di grup ODAI yang dibina oleh MCF. Juga ada buku edukasi Romansa Rempah Indonesia yang berisi panduan menyiapkan hidangan sehat khas Nusantara bagi para ODAI. Kedua buku tersebut dapat diperoleh di seluruh toko buku terkemuka di tanah air. Nah, ini yang keempat, buku edukasi Millennial Moms Bisa, yang berisi panduan bergambar dengan bahasa yang sangat sederhana untuk masyarakat awam, agar lebih mudah memahami autoimun dan 5 dasar hidup sehat. Kemudian juga ada buku Smile of the Brave Soul 1 dan 2 yang berisi kisah sukses ODAI menaklukkan autoimunnya. Ketiga buku ini dapat diperoleh secara gratis dalam bentuk e-book. MCF juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi interaktif seperti seminar dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Ini diantaranya. Ini topik untuk besok ya teman-teman, ada tentang IBS, IBD, UC, dan CD, serta kaitannya dengan leaky gut dari narasumber kita Dr. Yonita Chandra. Kemudian ada juga dari yang selanjutnya kisah inspiratif ODAI menembus batas. Jadi nggak cuma cerita sakit-sakitnya aja, kita juga harus tahu bahwa banyak sekali ODAI yang berprestasi. Di antaranya ada Ibu Yanol Suzia yang ternyata beliau adalah ketua tim program mewujudkan gedung hijau pertama di Indonesia. Luar biasa. Dan juga Aliza Putri yang menaklukkan Chicago Marathon 2019 di Amerika yang ternyata beliau adalah penyintas autoimun jenis rheumatoid arthritis. Nah, kita harus simak dari mereka gimana cara mereka maintain kesehatannya ya. Kemudian yang selanjutnya juga ada bahasan dari seorang penyintas autoimun yang terkait dengan pencernaan, Mbak Gwen Winarno. Beliau akan berkisah bagaimana pemulihan pencernaannya itu kemudian beliau bisa mencapai remisi juga. Nah, ini juga ada serangkaian topik-topik menarik ya yang bisa diakses nanti di Instagram autoimun.id untuk tahu jadwal-jadwal webinarnya. Yang selanjutnya juga MCF menyelenggarakan Meditative Writing Club. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mengekspresikan diri lewat tulisan, nah itu sangat dimungkinkan sekali bisa ikut bergabung di sesi yang tidak berbayar ini setiap hari Minggu jam 7.30 malam, waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada sesi berbayar, yaitu kelas memasak sehat, dan juga yang terakhir ini ada lini masa yang dapat teman-teman akses untuk mendapatkan informasi seputar autoimun, 5 dasar hidup sehat, dan juga tentang organisasi Marisa Karuba Foundation. Ada call center seperti yang tertera di gambar, kemudian YouTube autoimun.id, kemudian ada website dan juga Facebook dan Instagram dengan akun yang sama yaitu autoimun.id, email, serta
aplikasi berbasis Android yang dapat teman-teman unduh di handphonenya masing-masing. Baik, kita akan segera memulai sesi mengenal autoimun dan 5 dasar hidup sehat bersama narasumber kita, Dr. Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Beliau adalah Dewan Pembina Marisa Karoba Foundation. Baik, tidak berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Dr. Prasna. Selamat sore, Dok. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita semua, Dok. Mikrofonnya belum di-unmute. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Sore, Dok. Senang bisa berjumpa, bisa membagi ilmu bersama. Oke, semuanya semoga sehat selalu. Oke, jadi kita langsung mulai aja kali ya tentang autoimun itu apa sih dan mengenal 5 dasar hidup sehat. Oke, slide. Ya, di mana kita ketahui bahwa sistem imun itu adalah suatu sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari berbagai bakteri, virus, dan zat-zat berbahaya lainnya. Nah, sistem imun itu ibarat suatu pagar ya, suatu departemen pertahanan tubuh dengan tentara yang terdiri dari antibodi, sel darah putih, dan protein lainnya. Nah, kita mengenal ada faktor autoimun. Autoimun itu kita tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi yang kita pikirkan apakah mungkin suatu gaya hidupnya, ataukah karena lingkungannya, ataukah mungkin juga karena genetik. Ya, slide. Nah, di sini terlihat bahwa di faktor risiko, ini kemungkinan adalah karena genetik, karena bisa dapat diturunkan meskipun manifestasi penyakitnya itu berbeda. Contohnya, di sini ada terlihat nenek dan kakek misalnya ya. Neneknya ini mengidap suatu rheumatoid arthritis. Lalu dia mempunyai 4 anak. Dari 4 anak ini, mereka punya 2 anak, lalu mereka punya cucu. Nah, salah satu cucunya bisa aja dia terkena lupus, ya. Tetapi ini tidak harus selalu begini, tetapi ini bisa saja seperti ini. Slide. Nah, untuk lingkungan dan gaya hidup, lingkungan yang tercemar misalnya karena adanya zat kimia atau polusi dan juga makanan yang tidak sehat akan meningkatkan risiko penyakit autoimun. Nah, jadi siapa saja sebenarnya yang berisiko menderita penyakit autoimun? Biasanya wanita usia 20-50 tahun dan juga orang yang memiliki riwayat keluarga menderita penyakit autoimun. Wanita ini lebih tinggi risikonya karena berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi. Dan pada Afrika Amerika dan Latin, mereka lebih rentan terhadap lupus. Ini adalah gejala yang umum penyakit autoimun ya. Kita bisa seperti kelelahan, lelah terus, capek terus gitu, lalu demam yang hilang timbul, rambut rontok, lalu terjadi proses peradangan, juga berat badan bisa menurun, lalu bisa juga ada rasa kebas atau kesemutan, juga bisa lemah otot atau nyeri sendi, rasa gatal atau ruam merah-merah, bisa sampai sesak nafas ataupun membengkakkan kelenjar, dan gampang mudah terinfeksi, juga kita bisa terjadi brain fog. Ya. Ini yang paling sering gejalanya muncul pada autoimun. Slide. Nah, ini dia gejalanya, ya, kelelahan. Jadi kita bangun tidur aja, kadang kita tuh sudah merasa lelah. Jadi nggak enak badan gitu rasanya. Lalu nyeri otot sepanjang hari, ada bisa juga sendinya membengkak, ataupun terjadi kelenjar yang membengkak, lalu demam, rambut rontok, dan juga terjadi ruam pada kulit. Nah, ini jaringan tubuh mana yang diserang oleh autoimun ini ya. Jadi autoimun ini bisa menyerang ke mana saja, ke seluruh tubuh kita. Contohnya kalau kena ke otak, ya jadi menjadi penyakitnya bisa miastenia gravis ataupun Guillain-Barré. Lalu ke tulang, terjadi spondilitis auriculosa,
ataupun rheumatoid arthritis. Lalu bisa juga ke otot ya, dari ini fibromyalgia, terus ke kulit ya, bisa eksim, psoriasis, skleroderma ataupun vitiligo. Ke paru bisa menjadi ya asma, lalu ke saraf bisa terjadi neuropati, ya jadi baal, tidak berasa, kebas. Lalu ke saluran cerna, celiac bisa terjadi celiac disease. Juga ke darah terjadi leukemia ataupun SLE, lupus ya. Dan juga ke tiroid bisa terjadi tiroiditis Hashimoto dan penyakit Graves. Nah, ini semua pemicunya adalah ya stres dari hormonal ataupun dari logam ataupun makanan kita ya, dan juga pestisida dan racun. Nah, gejalanya sendiri apa sih? Gejalanya itu beragam. Tapi yang paling umum itu adalah kelelahan, demam, dan merasa sakit. Dan gejala-gejala ini bisa memburuk selama masa kambuh dan berkurang atau menghilang selama masa remisi. Nah, penurunan berat badan juga sering yang tidak bisa dijelaskan. Jadi sering turun berat badannya ya. Nah, ini ada jenis-jenis penyakit autoimunnya. Ya, ini tadi udah tahu ya, kurang lebih ada sekitar 100 lebih penyakit autoimun jenisnya. Jadi banyak sekali, makanya kita harus cari salah satu persatu. Karena gejalanya mirip-mirip semua. Nah, contohnya misalnya pada lupus ini lebih dikenal dengan istilah ya SLE atau lupus ya, Systemic Lupus Erythematosus. Itu merupakan penyakit yang menetap yang bersifat kronik. Nah, peradangannya ini dapat terjadi di berbagai bagian tubuh atau mempengaruhi berbagai organ tubuh, misalnya pada ginjal. Nah, gejalanya ya ini pegal-pegal, bisa terjadi pada jantung juga, bisa terjadi cairan di paru-paru, ataupun nyeri abdomen, nyeri perut, juga bisa terjadi dry eyes, mata kering. Ya. Nah, ini lupus sendiri terjadi seperti sariawan terus-menerus, lalu terlihat adanya butterfly rash di pipi kita ya, jadi kayak orang pakai rose. Lalu untuk jantungnya bisa terjadi endokarditis ataupun peradangan, dan juga tadi abdominal pain, lalu juga terjadi anemia, HB-nya turun ya, ginjal juga terganggu, lalu parunya juga banyak berisi cairan, dan langsung ke muscle dan joints-nya juga terjadi kesakitan yang terus-menerus. Dan juga rambut rontok. Nah, ini adalah multiple sclerosis, yang ini munculnya ini karena sistem kekebalan tubuhnya secara keliru menyerang selaput pelindung saraf. Jadi yang diserang adalah sarafnya di dalam otak dan saraf tulang belakang. Nah, beberapa gejala yang timbul seperti nyeri, kebutaan, ataupun gangguan koordinasi tubuh dan kejang otot, tremor, mati rasa ekstrim, lumpuh, susah bicara, ataupun susah berjalan. Nah, obat-obatan tertentu bisa digunakan untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Terapi fisik juga mungkin akan diperlukan untuk membantu pasien multiple sclerosis ini, sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Dan ini Graves ya. Graves disease ini yang penyakit autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroidnya menjadi terlalu aktif. Coba kita bisa lihat dari gambar yang ada, ini dari samping matanya secara normal seperti ini. Tetapi pada Graves ophthalmopathy, matanya ini membesar ya, seperti orang melotot. Tetapi orang yang terkena tidak berasa seperti begitu. Nah, gejalanya sulit tidur, mudah emosi ya, berat badan juga turun, terus mata menonjol, lalu terlalu peka pada hawa panas, dan otot lemah, juga terjadi tremor ya, itu tangannya bergetar, juga periode menstruasi yang singkat. Ya, pengobatan kita bisa berikan pil radioaktif iodium, juga anti tiroid. Nah, selanjutnya ini adalah psoriasis ya. Psoriasis ini dia mengenai sistem kekebalan tubuh yang mengalami kondisi kronis. Disebabkan karena salah satu sel darah di dalam sistem kekebalan tubuh kita itu terlalu aktif, yaitu sel T, yang berkumpulnya sel T di kulit akan menyebabkan rangsangan pada kulit untuk mereproduksi lebih cepat dari seharusnya. Lihat terjadi penebalan ya di sini ya, di siku. Nah, penyebabnya juga masih belum diketahui. Tapi tampak seperti bercak yang bersisik tebal, berwarna merah, putih, atau perak yang muncul di bagian manapun pada tubuh kita.
Ya, slide. Nah, ini Sjogren syndrome ya, SS kita bilangnya. Itu penyakit yang mengenai gangguan fungsi kelenjar. Seperti contohnya kelenjar air liur dan air mata. Karena dia mengganggu di sana sehingga air mata kita kering, mata tuh terasa kering sekali sehingga bisa sakit. Terus jadi mata dan mulut kering, ruam pada kulit, nyeri sendi dan juga bengkak di kelenjar air liur. Nah, ini istilahnya. Di sini ada miastenia gravis ya, yang mengakibatkan komunikasi saraf dan otot terganggu. Dia gejalanya sama ya, semuanya mudah lelah dan lainnya. Cuman ini matanya dilihat bahwa mata yang ini yang kanan lebih kecil daripada mata yang kiri. Ini karena dia jatuh ya, karena mengakibatkan ini sarafnya yang terganggu. Nah, di sini ada vaskulitis. Vaskulitis ini merupakan penyakit inflamasi di pembuluh darah. Jadi ini dapat menyebabkan perubahan di dinding pembuluh darah yang mencakup penebalan, penyempitan, dan juga pelemahan pembuluh darahnya sendiri. Vaskulitis ini terjadi pada pembuluh darah yang kecil, yang sedang, ataupun yang besar, dan dapat berdampak pada berbagai organ juga. Nah, jadi sekarang gimana kita mengobatinya? Kita perlu berikan antiinflamasi, ya, yaitu mengurangi peradangan dan nyerinya. Ya, steroid juga untuk mengurangi peradangan yang kerja cepat. Lalu anti nyeri kalau bila diperlukan. Kita juga berikan imunosupresan untuk menghentikan reaksi imunitas tubuh yang berlebihan dan juga kalau diperlukan pembedahan. Nah, meringankan gejala penyakit autoimun kita harus dengan makan dengan diet seimbang dan sehat, olahraga teratur, banyak istirahat, kurangi stres, membatasi terkena paparan matahari untuk yang SLE, dan menghindari pemicu yang diketahui menyebabkan gejalanya kambuh, dan kita perlu juga minum suplemen vitamin. Nah, apakah penyakit autoimun ini menular? Tidak ya. Penyakit autoimun karena ini diakibatkan oleh kekeliruan sistem imun yang seharusnya menyerang kuman, justru menyerang sel tubuh kita sendiri. Jadi penyakit ini tidaklah menular. Dan apakah pengidap penyakit autoimun, penyintas autoimun ini bisa hidup normal? Bisa. Autoimun ini dapat dikelola dan dikontrol. Kita perlu lakukan konsultasi dan lakukan pemantauan penyakit secara berkala dengan dokter spesialis dan juga membuat rencana pengelolaan penyakit dan menjalani gaya hidup sehat. Mungkin Ibu dan Bapak tahu ini siapa? Ini adalah Venus Williams yang salah satu pemain tenis terbaik ya. Dia menderita Sjogren syndrome. Tapi dia bisa jadi pemain baik. Nah, di sini juga apakah kondisi autoimun tidak dapat dikendalikan atau dapat dikendalikan? Pasti dapat. Ya, kondisi autoimun ini pasti kita dapat kendalikan, ya. Dan juga peran obat dalam autoimun adalah Anda hanya memerlukan obat-obatan untuk mengendalikan kondisi autoimun atau tidak memerlukan obat-obatan. Yang pasti kita memerlukan obat-obatan untuk mengendalikan kondisi autoimun kita. Nah, kontrol autoimun ya kita harus obat sesuai dokter spesialis, yaitu supresi imun, steroid, vitamin D, jangan lupa. Lalu gaya hidup sehat, yaitu aktivitas fisik, makan makanan yang sehat, hindari pencetus autoimun, dan juga hindari stres dan tetap berpikir positif. Nah, di sini ada ya peran diet dan gaya hidup dalam autoimun. Ini leaky gut itu adalah suatu kebocoran di usus. Yang baik adalah harusnya dekat-dekat begini nih jaraknya ya di mukosa di dalam usus kita. Tetapi pada di sini terjadi kebocoran sehingga di sini ada jarak ya di antara mukosa ini ada jarak sehingga makanan yang kita makan dapat masuk ke dalam aliran darah kita ya. Jadi diet dan gaya hidup ini cukup untuk mengendalikan autoimun. Diet dan gaya hidup saja cukup untuk mengendalikan gaya hidup. Atau diet dan gaya hidup tidak memainkan peranan dalam mengendalikan autoimun. Nah, jadi yang penting adalah diet ini juga sangat penting untuk kita kendalikan penyakit autoimunnya.
Nah, ini pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, ya, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga, yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan, dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa jadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Ya, slide. Nah, ini yang penting ya. Kita kalau kita mau dapatkan hidup yang sehat, kita perlu exercise yang reguler. Lalu kita harus makan yang sehat, kurangi stres, dan juga minum banyak air putih ya, 8 gelas sehari selain air lain. Nah, ini dimensi dari kesehatan ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan spiritual, fisik juga harus sehat, intelektual kesehatannya juga harus sehat, emosi, social health, dan juga lingkungan juga harus, semua ini harus dijaga kesehatannya. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini juga ada untuk kalau ini tentang overweight ya. Ini kita juga harus menjaga berat badan kita ya, di mana kita bisa mencari pakai rumus body mass index, yaitu dengan berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dan dikuadratkan. Nanti kita bisa lihat kita termasuk yang mana. Ini untuk laki ya. Kalau laki-laki, kalau kurang dari 18,5 underweight, ini yang sehat, ini yang overweight, ini yang obese. Hasil BMI-nya. Ya, ini juga, ini untuk yang obesitas, ada obesitas kelas 1, 2, dan 3. Ya, hanya untuk tahu aja ya, cara kita tahu berat badan kita ideal atau tidak. Dan moto yang sehat itu murah adalah kita memiliki kedisiplinan yang diri, itu baik disiplin dalam mengatur pola makan dan menghindari konsumsi beberapa sumber makanan yang malah berbahaya bagi tubuh kita bila dikonsumsi secara berlebih, misalnya lemak, gula, dan karbohidrat. Nah, sehat itu juga mudah, yang artinya hidup sehat bisa diawali dengan gerakan sederhana yang melibatkan anggota tubuh kita. Misalnya kita olahraga ringan seperti jalan kaki, atau beres-beres rumah, ataupun berkebun, hingga olahraga rutin yang membutuhkan beberapa fasilitas, seperti berenang ataupun gym. Nah, gimana sih kita cara hidup sehat? Satu, kita perlu bersosialisasi pastinya. Karena sebuah studi di Harvard School of Public Health menemukan bahwa pria usia 70-an tahun yang memiliki hubungan sosial yang baik, dia memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami kerusakan atau serangan jantung atau penyakit jantung. Lalu yang kedua, kita bisa menarik nafas dalam, ya, bahwa orang dewasa sehat dengan tingkat kebencian atau tidak sabar memiliki fungsi paru-paru yang rendah. Ini dari sebuah studi juga. Lalu para peneliti juga berpikir bahwa penurunan nilai tersebut itu akan terakumulasi secara bertahap selama bertahun-tahun hingga akhirnya merugikan kesehatan. Nah, untuk mengatasinya, kita harus sering-sering menarik nafas dalam dengan hitungan 10 kali. Nah, hal ini bisa mencegah terjadinya penurunan fungsi paru. Yang ketiga, kita perlu berjemur di sinar matahari. Karena sebuah studi ini juga katanya pria yang memiliki kadar vitamin D yang rendah, itu akan 2 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung. Nah, dengan mandi atau berjemur matahari di bawah jam 10 dan sampai dengan jam 3 sore ya, bisa menjadi salah satu cara mencegah penyakit mematikan tersebut. Nah, yang keempat, kita harus minum air putih. Kenapa? Karena dengan minum air putih kita bisa membantu untuk merontokkan racun dalam tubuh, peremajaan otot dan sel-sel darah, dan juga penyeimbang sistem getah bening kita. Sehingga tubuh kita akan optimal untuk melawan infeksi yang ada dalam tubuh. Yang kelima, kita perlu kurangi konsumsi soda dan kafein.
Lalu sifatnya yang diuretik itu dapat mempercepat laju produksi urin kita, sehingga tentu akan mengurangi asupan air dalam tubuh kita. Sebaiknya ganti kafein atau alkohol dengan jus buah bebas gula yang lebih mengandung air dan lebih enak pastinya. Nah, yang keenam, kita perlu tidur yang cukup, ya. Kurang dari 8 jam itu nanti lebih cenderung untuk menjadi lebih gemuk juga kalau orang yang tidurnya kurang. Nah, kalau kurang tidur, jadi artinya kita jadi sulit fokus ya. Jadi waktu kita hilang fokus saat berkendara, lalu hilang konsentrasi saat belajar, dan juga memperburuk kondisi kesehatan tubuh kita, juga stres yang meningkat, lalu kulit terlihat lebih tua, dan juga meningkatkan obesitas. Gimana caranya kita bisa tidur sehat, pola hidup tidur sehat? Nah, kita perlu biasakan tidur dan bangun di waktu yang sama, lalu gunakan kamar tidur untuk tidur, bukan sebagai ruangan serbaguna, dan pastikan kamar tidur kita tenang, gelap, sejuk, dan nyaman. Hindari alkohol, kafein, dan nikotin. Dan kalau sulit tidur, jangan berdiam di tempat tidur. Jadi kita keluar kamar dulu, lalu kita kalau udah mau tidur, baru kembali lagi ke kamar tidur. Berapa lama sih kita perlu tidur? Dari semua penelitian, dikatakan bahwa kalau kurang dari 7,7 jam itu berkaitan dengan peningkatan indeks massa tubuh, baik pada anak, remaja, ataupun orang dewasa. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita tuh punya dua hormon. Ada yang namanya hormon leptin dan grelin. Nah, si leptin ini, dia yang asalnya dari sel lemak yang bersifat mengurangi nafsu makan. Grelin, peptida yang berasal dari lambung, justru meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau kita kurang, biasanya kita jadi nambah nafsu makan. Nah, ini rules of healthy sleep ya. Kita kalau mau tidur yang baik ya, kita perlu bisa kita relaksasi dulu, kita membaca yang ringan, lalu bisa minum susu sebelum tidur ataupun jalan dulu sebelum tidur, tidak nonton gadget. Lalu temperatur ruangan mungkin tidak terlalu dingin, 15-20 derajat Celcius. Kita juga jangan fokus kalau insomnia. Kita harus juga ada tempat tidur yang comfortable dan juga tidur di gelap kalau memang suka gelap ya. Gitu. Nah, ini olahraga dan bergerak, jogging, jalan kaki, sudah bisa membuat tubuh sehat dan mencegah menumpuknya lemak dan kalori. Jadi harus selalu bergerak. Nah, ini makanlah dalam porsi yang kecil. Kita makan sedikit tapi sering ya. Jadi tubuh kita akan mencerna makanan dalam proses metabolisme dengan lebih sempurna. Nah, ini adalah piramida makanan. Biasanya memang yang paling bawah ini yang paling banyak yang kita konsumsi, yaitu air putih harus 8 gelas sehari. Yang kedua itu karbohidrat ya, kedua dari bawah. Karbohidrat, tapi karbohidrat ini sekarang sudah dikurangi banyak oleh orang-orang, jadi paling hanya setengahnya saja. Lalu sayur-sayuran dan buah-buahan yang harus banyak juga. Terus makin sedikit itu adalah susu, yogurt, keju, daging, telur ini, lauk pauk. Lalu yang paling sedikit boleh dikonsumsi adalah seperti es krim manis-manis yang berlemak. Ya, jadi ini piramida makanan yang harus kita ikutin. Ini menu, contoh menu aja, oke, lewat aja. Nah, ini kita makan lebih banyak buah, ya, lebih banyak buah dan kurangi vitamin yang sintetis. Ya, jadi kita dapat vitaminnya semua dari buah dan sayur lebih baik. Ada banyak jenis buah yang dapat dikonsumsi untuk selain menyehatkan juga rasanya juga enak. Lalu inilah 5 dasar hidup sehat. Nah, apa sih gaya hidup sehat itu? Makanan bebas 5P ya. Pengawet, pewarna, dan lain-lainnya itu ya. Dan kita perlu apa? Aktif mandiri, yaitu olahraga 30 menit sehari dan menanam makanan sendiri. Yang ketiga, kita harus pengendalian stres, yaitu kita harus komunikasi yang positif, ya kita ibadah ya. Lalu yang keempat, terus belajar untuk mengetahui informasi obat. Dan juga yang kelima, kita hidup positif.
yaitu bekerja cerdas dan tersenyum setiap saat. Ini apa? Slide. Kebiasaan makan itu adalah pola makan kita ya. Cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan yang dikonsumsinya itu yang dipengaruhi oleh fisiologis, psikologis, ataupun budaya dan sosial. Nah, kita harus pintar-pintar memilih. Ya, slide. Nah, ini kita mulai hidup sehat. Kita bisa mulai hidup sehat tanpa harus boros ya. Makanan junk food itu murah ya. Dan makanan sehat itu mahal. Jangan berpikir seperti itu. Karena ada banyak sekali makanan berkualitas yang harganya terjangkau. Itu mulai dari sayur-sayuran khas Indonesia seperti bayam, kangkung, ataupun labu siam. Lalu sumber protein yang tinggi yaitu tempe dan tahu. Juga ada ayam ataupun buah-buahan yang kaya serat seperti mangga, apel, dan jeruk. Ini kita rencanakan apa yang mau kita beli sebelum belanja ya. Lalu belanja jangan dengan perut kosong karena kadang-kadang kalau seperti itu kita jadi belanjanya jadi lebih banyak. Ya, lanjut. Ini kita kalau bisa bawa bekal dari rumah kalau memang ke kantor. Ya, terus makanan di luar itu selain boros juga kita akan sulit mengontrol biasanya. Lalu kita juga harus kurangi camilan ya dan ganti dengan buah-buahan segar atau kacang-kacangan yang tidak digoreng. Misalnya almond atau kuaci. Nah, ini juga kita minum banyak air putih 8 gelas sehari, banyak jalan kaki, olahraga itu adalah kunci hidup sehat dan juga sempatkan berjalan lebih banyak ya. Dan usahakan lebih memilih naik tangga ketimbang eskalator. Nah ini kalau agar badan kita sehat, makan aneka ragam makanan. Makan makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak untuk memenuhi kecukupan energi. Makan 3-4 piring nasi sehari dengan lauk pauk sayur dan buah atau makan makanan penukarnya bisa juga. Dan batasi konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. Lalu kita juga perlu gunakan garam beriodium dalam semua menu makanan sehari kita. Dan makanlah sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan juga karena mengandung zat besi untuk tubuh kita. Ini juga kita perlu, kalau perlu menambahkan tablet tambah darah ya. Lalu kalau itu pada berikan ASI pada bayi sampai usia 6 bulan, kalau memang ibu yang menyusui. Lalu biasakan makan pagi agar badan tetap sehat dan bugar. Dan perlu minum air matang sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, olahraga teratur. Nah, ini hindari minum minuman keras beralkohol agar tidak terkena penyakit yang berbahaya. Dan telitilah makanan yang dikemas, ya, dan bacalah label makanan agar kesehatan dapat dijamin dan terhindar dari bahaya. Gizi seimbang untuk berbagai kelompok, ya. Gizi seimbang ini lewat aja. Dan dalam tubuh kita, kebutuhan zat ini meliputi berbagai hal, yaitu tadi karbohidrat ya, seperti tadi piramida makanan, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan juga vitamin yang perlu dikonsumsi, kita bisa dapat dari buah-buahan dan sayur. Dan juga mineral, itu berfungsi sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya untuk tulang dan gigi itu kalsium dan fosfor, itu untuk rambut, kuku, dan kulit ya, dan juga sel-sel darah merah. Ini juga penting ya, mineral. Oke. Nah, ini 10 kunci untuk mineral. Mineral yang kita butuhkan ada sekitar 10 ya di sini ya, bisa terlihat. Zinc tuh ya. Zinc juga tuh sangat kita perlukan karena zinc tidak diproduksi di dalam tubuh kita. Sehingga kita perlu mengonsumsinya, kalau untuk orang normal aja 2 kali seminggu juga sudah mencukupi. Nah, ini dalam tubuh ya, air ini sangat penting karena di tubuh kita ini mengandung air itu sekitar 60-65% dari berat tubuh kita. Jadi
Sangat penting untuk cairan untuk tetap ada dalam tubuh. Nah, ini keanekaragaman makanan itu adalah yang terdiri dari 4 kelompok ya, sama aja kayak tadi. Karbohidrat sekitar 35%, protein 15%, satu jenis atau lebih makanan kelompok buah-buahan 15%, ataupun sayuran 35% sebagai sumber vitamin dan mineral. Seperti ini. Ya, jadi autoimun itu merupakan ketidakseimbangan imunitas di dalam mengenali kawan dan lawan, tetapi harus diingat bahwa autoimun itu dapat dikontrol ya tadi dengan pengobatan ataupun dengan makanan, dan kita tetap harus semangat dan stay positif. Terima kasih atas perhatiannya. Kenapa? Udah aja di Dokter Adila. Baik teman-teman, mohon kerjasamanya untuk kita bisa mute ya. Semua mikrofonnya saya lihat tadi beberapa ada yang sudah saya mute tapi aktif lagi. Oke, baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Dok, kita sudah punya 20 pertanyaan nih. Iya, Yang pertama, ya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa autis juga asma termasuk autoimun. Mohon penjelasannya, Dr. Prasna. Ya, itu bisa dilihat karena sama ya autis itu salah satu sebenarnya bukan autoimun benar gitu ya, tetapi prosesnya adalah ada proses peradangan, maksudnya proses inflamasi. Jadi itu juga mirip seperti di penyakit autoimun. Itu sih seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, Dok, suplemen apa saja yang dibutuhkan oleh penyintas autoimun? Suplemen yang pasti kan tadi ya vitamin D kita harus, lalu ada kalsium, lalu juga kita perlu asam folat karena untuk pembentukan sel darah merah juga. Lalu juga kita perlukan apalagi asam folat, vitamin D, dan kalsium. Yaitu 3 itu sih yang paling penting. Apalagi tergantung juga pada pasiennya itu dia minum obat apa. Misalnya dia mendapatkan steroid, dia juga harus perlu mendapatkan kalium, dan juga kalium juga harus diberikan, dan kalium ditambahkan kalau dia mendapatkan steroid. Tapi jadi banyak ya, tergantung juga kalau dia mendapatkan imunosupresan yang lain, dia juga perlu mendapatkan misalnya contohnya asam folat. Yang paling penting. Berarti memang harus kembali ke dokter yang merawat ya, Dok ya, mengevaluasi kondisinya, terus kemudian disesuaikan suplemennya apa saja yang dibutuhkan ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah umur berpengaruh? Misalkan semakin tua akan semakin lebih parah atau semakin lebih sering kambuh autoimunnya? Enggak sih, enggak pengaruh. Tetapi justru di situ makanya kita harus selalu ngontrol ya. Bukan berarti dia makin tua, oh berarti ini udah lebih parah nih, karena kenanya udah tua gitu ya. Bukan seperti itu. Tetap sama aja. Memang autoimun ini kan banyak dikenai pada wanita yang usia muda, itu tadi 20-50 tahun. Tapi ya gejalanya sih sama saja seperti itu, gitu ya. Oke. Baik. Yang selanjutnya, Dok, saya akhir April anak IF positif titer 1:100. Profil negatif, kemudian dikasih lupret 5, sudah minum kurang lebih 2 bulan. Anak IF dan anak profil kemudian dites ulang menjadi negatif, tapi gejala masih terasa, seperti suhu 37,5 derajat dari siang ke sore, kemudian sendi-sendi sakit, denyut-denyut seluruh tubuh. Apakah ini sebenarnya autoimun, walaupun anak IF terakhir berubah menjadi negatif, Dok? Ya, nah ini kayak gini nih ya, ini anak IF-nya dia hanya 1:100. 1:100 normalnya adalah kurang dari 1:100. Jadi artinya sebenarnya pada anak 1:100 kita masih anggap ya bisa aja itu pada orang normal pun begitu hasilnya. Tetapi kalau dia ada keluhan, apalagi anak profilnya juga negatif ya. Nah, apalagi karena dia ada keluhan suhu sumeng ya selalu seperti itu, lalu ada sendi-sendi sakit dan apa ya, kita harus cari dia apa ada yang lain.
Karena pada autoimun belum tentu anak itu harus positif. Anak itu bisa saja negatif, tetapi dia gejalanya kan kelihatan tuh mengarah pasti ke arah autoimun. Atau kita cek juga dengan vitamin D-nya. Rendah nggak tuh? Coba kalau rendah, dia suruh minum dulu vitamin D-nya sampai di ambang angka yang baik, lalu kita nilai kembali. Gitu. Jadi, supaya kita nggak jadi salah kaprah kayak gini nih, jadi bingung kan ini kan. Ini kita nggak tahu nih diagnosanya apa, tapi dia dapat silupret gitu kan. Sementara udah jadi negatif, terus dia masih sakit gitu ya. Jadi kita lihat juga dengan vitamin D-nya yang paling penting kita nilai. Baik, ya. Yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Niti ini tentang multiple sclerosis dan NMO jarang dibahas. Kira-kira apakah bisa memberikan informasi terkait MS dan NMO? Sepertinya ini perlu sesi khusus ya, Dok ya? Ya, itu sesi khusus saya itu panjang tentang Iya, saraf sendiri. panjang. Betul, ya. Baik, yang selanjutnya dari Ibu Cecilia di Balikpapan, dengan kondisi pandemik saat ini, ODAI pasti jadi rentan. Mau info apa saja yang harus dihindari oleh ODAI dan apakah melakukan protokol kesehatan sudah cukup safe? Mohon pencerahannya, Dok. Ya, protokol kesehatan sama. Sebenarnya ODAI itu sama aja dengan orang yang mempunyai hipertensi, diabetes mellitus atau sakit gula ya, itu sama aja rentannya sama. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu ya pakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun ya, lalu menjaga jarak. Itu yang paling penting. Lalu ya selain itu tetap harus apalagi tidur cukup ya. Tidur cukup, minum air putih yang cukup, dan juga makan makanan yang maksudnya yang bergizi. Udah. Kalau itu semua bisa kita jaga dan kita minum obat teratur, satu lagi kita harus berpikir positif. Karena orang yang dengan stres yang berkepanjangan itu juga akan memperburuk keadaan sistem imunnya. Sistem imunnya pasti akan turun. Karena seperti ini kan mereka pasti mikir, aduh kalau saya keluar saya begini, kalau saya kesini saya begitu. Jadi pikirannya seperti itu terus ya. Nah itu kita harus hilangkan. Jadi kita harus berpikir secara positif dan menjalankan protokol kesehatan. Harusnya itu sudah mencukupi. Itu. Yang selanjutnya dari Ibu Monita, Dok untuk sakit RA, tolong dijelaskan pantangan makanan yang boleh dan tidak boleh, lalu obat-obat apa saja yang harus dikonsumsi. Kelihatannya kalau obat-obatan mungkin dievaluasi oleh dokter yang merawat ya. Iya, kalau obat-obatan paling kan biasanya pertama dikasih obat anti radang, ya kan? Ya. Habis itu kalau sakit dikasih obat anti sakit, sementara sih itu yang diberikan. Tapi biasanya nanti akan berkembang menjadi tambahan ada imunosupresan dan lain-lainnya. Sampai ada yang suntikan. Ya, yang pantangan makanan sih tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya. Tentang yang umum sih general 5P dihindari gitu ya. Gluten juga berusaha diminimalisir. Gluten tuh yang terutama ya, tuh yang gluten susah ya. terutama ya. Kalau bisa dihilangkan malah. Lalu ya selebihnya mungkin sensitivitas pribadi aja dibikin jurnal ya Dok ya. Kira-kira kalau makan apa yang kira-kira badannya langsung nggak enak, nah itu langsung dicatat gitu. Lalu dihindari. Kemudian karena tiap orang berbeda ya. Betul, nah Dok, itu di situ pentingnya menjaga kesehatan usus kita ya. Jangan lupa kita harus selalu minum probiotik di situ. Karena apapun yang kita makan kalau terjadi leaky gut itu jadi akan memperburuk keadaan autoimunnya. Ya, dan probiotik itu sendiri ada sumber alaminya ya tadi seperti Dokter Kosma jelaskan, ada tempe gitu ya dan lain-lain. Lain yang suplementasi dari dokter. Kemudian dari Mbak Nipi, apakah myasthenia gravis, Bell palsy atau stroke mirip penampakannya? Mirip, memang mirip. Tapi kalau myasthenia kan itu kan kelihatan tuh matanya biasanya turun. Ya, cuman membedakannya ya kalau myasthenia biasanya karena matanya itu yang turun itu kan. Kalau yang lain-lain memang mirip karena kelemahan di saraf. Tapi kan kita ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang bisa kita lakukan seperti EMG dan lainnya bisa terlihat nanti dari sana. Iya, baik. Yang selanjutnya dari Ibu Tian Melisa, bagaimana pertolongan pertama kalau jari jemari sudah mulai ngilu? Karena biasanya kalau jari sudah ngilu dan kaku, tidak lama akan sakit kepala hebat dan susah tidur. AI-nya polimiositis, Dok.
Oke, berarti biasanya tetap harus diberikan anti radang ya. Anti radang diikuti dengan nanti adanya imunosupresan. Kadang-kadang saya nggak tahu ibu udah dapat apa aja, tetapi memang awalnya pasti kita kasih obat penghilang sakit juga sih untuk awal ya. Jadi obatnya ya harus diminum teratur, nggak bisa enggak, nanti jangan nunggu sakit baru diminum gitu. Ya, jadi semuanya harus pada waktunya minum obat gitu sih. Baik. Dari Ibu Sari, saya penyintas miastenia gravis yang sudah tapering off untuk mestinon. Kalau bangun pagi masih sering pegal-pegal dan baru hilang 1-2 jam kemudian setelah mandi air hangat. Bagaimana menghilangkan rasa pegal-pegalnya ya dok ya? Ya, berarti dia masih mungkin ada pengobatan lainnya yang masih belum diberikan ya. Kalau hanya mestinon aja oke, tapi biasa ada mestinon ditambah lagi dengan imunosupresan lainnya. Kadang-kadang kita juga bisa diberikan apa ya biasanya kayak hidroksikloroquine ya atau pada apa MTX gitu juga bisa. Nah, itu ditanyakan tuh ke dokternya apakah perlu gitu. Karena kalau kita pakai steroid aja juga memang enak kalau untuk awal steroid bagus. Tetapi setelah itu kan kita harus turunkan dosis, lalu kita masukkan golongan imunosupresan lainnya. Mungkin bisa seperti itu. Karena nggak mungkin kita tiap hari minum obat penghilang sakit tuh. Ya kan? Capek juga. Iya. Jadi Lambungnya juga harus sakit. cari akarnya di mana ya dok ya? Ya, cari akarnya di mana, iya. Oke. Yang selanjutnya dari Pak Agung. Dok, kalau telapak tangan sering ada rasa kesemutan, itu kira-kira gejala apa ya? Nah, ini Nah, kalau cocoknya sebetulnya di kesemutan, sesi yang kemarin nih dengan dokter spesialis saraf. salah. Silakan dok ya. Ya, kalau kesemutan yang pertama-tama harus kita pikirkan apakah ada masalah saraf tadi benar ya. Atau yang kedua apakah elektrolitnya kurang ya. Kadang-kadang kan kita biasa tuh natrium, kalium, klorida ataupun kalsiumnya ataupun magnesiumnya. Nah, itu kita harus cek. Kadang-kadang bisa aja tuh salah satu dari itu rendah. Nah, kalau salah satu rendah ya kita harus berikan tambahannya untuk supaya kembali lagi ke normal. Atau ada gangguan saraf atau di tulang belakang sarafnya yang terjepit ataupun yang apa ya itu jadi meluas ya kalau itu. Memang kalau kesemutan banyak dari mana-mana tuh masalahnya. Jadi kita harus cari satu-satu. Atau bisa juga salah posisi ya dok ya? Ya salah posisi tidur Iya, bisa juga sih. diantaranya. Misalnya kita kalau tidur kita senangnya apa posisi tangan di kanan gitu ya. Iya. Nah, itu juga bisa membuat menjadi itu. Oke, Ya, baik betul. dok. Yang selanjutnya dari Ibu Yuliati, jus buah bebas gula. Contohnya apa? Iya, Banyak ya memang dok ya susah ya. sebetulnya. Banyak tapi iya. Memang buah-buah kan semuanya ya manis ya. Kita kan carinya dari situ, tapi kita nggak makan gula lagi gitu kan. Ya. Jadi Oke, apa jadi aja? intinya manis alami dari Manis buah alami dari gitu buah. ya. Ya, jadi buahnya bisa apa saja Bu Yuliati. Ya. Kemudian dari Ibu Tian Melisa lagi, Dok, bagaimana untuk problem rambut rontok? Karena belakangan semakin banyak sekali rambut berjatuhan. Nah, kalau untuk rambut rontok ya kita satu pikirkan protein ya. Protein itu adalah pembentuk untuk rambut, kuku, kulit kita. Jadi kalau protein kita kurang, itu biasanya juga salah satunya akan bisa menyebabkan kerontokan rambut. Tetapi di odai ini memang terjadi kerontokan rambut. Jadi tetap kita harus tambahkan suplemen seperti protein. Misalnya apa? Albumin gitu ya. Itu bisa kita tambahkan. Biasanya saya tambahkan tuh pada pasien-pasien saya protein itu berupa tablet, berupa kapsul ya dan hasilnya sangat baik sekali. Dan ditambah dengan obat-obatannya yang anti radang segala semua itu tetap diberikan. Tapi dengan ditambahkan adanya protein di dalam pengobatannya itu sangat membantu. Ya. Oke. Yang selanjutnya dok dari Ibu Rina. Apakah cuka apel yang tadi ditampilkan Ada di gambar. presentasi boleh dikonsumsi? Saya konsumsi Bu Boleh Rina. sih. Tuh, lihat tuh hasilnya. boleh banget. Saya konsumsi setiap pagi, tapi mungkin memang ada teman-teman juga yang nggak bisa konsumsi itu, juga jangan Iya, dipaksakan gitu ya, dok ya. iya, iya Oke. betul. Yang selanjutnya Ibu Anis dari Bogor.
sebagai ODAI, apakah kita bisa menjalankan semua pilar 5 dasar hidup sehat secara total atau harus disesuaikan dengan jenis autoimunnya? Misalnya gluten kan ada manfaat positifnya ya dok, kata Ibu Anis. Tapi apakah kita autoimun harus menghindari gluten? Saya Sjogren syndrome. Ya, jadi memang serba salah nih. Kalau gluten memang enak ya. Semuanya terbuat dari gluten. Pisang goreng ya gluten juga ya. Semua gorengan. Tepungnya ya dok Tetapi ya. tepungnya kan, tepung terigunya itu yang nggak boleh. Tapi ibu bisa kok diganti si tepung terigu itu, kita ganti dengan tepung yang lain, Bu. Jadi Yang pakai punya tepung apa? karakteristik mirip Tepung, ya dok ya. ya yang mirip. Tepung mokaf misalnya ya kan? Atau Ya. tepung almond seperti itu. Jadi kita bisa cari penggantinya. Karena biasanya kalau tetap pakai gluten, biasanya dia keluhannya juga akan bertambah. Pegel-pegelnya seperti itu. Jadi dia nggak akan berasa enak juga. Akhirnya akan mencari pengganti. Kalau mie ada tuh ya, mie apa shirataki ya. Nah itu juga Mie enak shirataki tuh. betul, itu enak ya. Itu enak. Jadi jangan pakai mie yang biasa, mie telur mie itu ya. Itu nggak boleh ya. Atau Kayak bihun gitu. bisa ya dok ya, Bihun pakai juga bihun, ya riau juga betul. kan dari tepung Betina beras. boleh, tepung Ya, beras ya sebetulnya betul. banyak Jadi sekali loh substitusinya. cuman cari penggantinya, bukan berarti nggak makan karbo, bukan Bu ya. Gitu. Oke, jadi pertanyaan ibunya tadi juga apakah LDHS itu baiknya dilakukan secara total? Ya tentu kalau Ya, bisa total bagus ya total. dok, tapi kalau belum bisa Iya, ya paling tidak ada perubahan menuju iya, yang lebih baik menuju ya ke dok situ. ya. 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 Oke, yang selanjutnya dari Ibu Dian. Dok, suami saya kena autoimun dan kurus badannya. Apakah harus mengurangi karbo juga atau hanya mengurangi gula saja, dok? Nah, ini autoimunnya apa gitu kan ya, Iya, tergantung. Kalau tadi tidak autoimunnya, dijelaskan. ataukah mungkin DM tipe 1 mungkin, atau gitu kali ya. Nah, Mungkin tetap ya. aja, tetap aja dia tetap harus mengurangi karbo. Maksudnya karbo itu tetap bisa dapat, tapi bukan yang dari terigu, bukan gluten gitu kan. Tetap sama Hmm. seperti tadi nih pertanyaannya mirip. Gula juga kita harus hindari kalau ini menurut dengan di sini gitu. Kita bisa cari yang lain kok dengan buah atau dengan itu bisa tetap masih menjadi saya nggak tahu nih kasusnya sih nih, kasus apa kurusnya nih Iya, kenapa gitu. iya, Ataukah tiroid ya, tiroid juga bisa, ataukah diabetes tipe 1 gitu. Tapi itu iya. semua tetap harus menghindari gula dan karbo juga sih. Kita restriksi karbohidrat. Jadi kita kurangi. Oke. Jadi kalau mengutip Dokter Stephen bilang katanya kalau autoimun yang penting pola makannya mengurangi atau meminimalisir yang tinggi zat antigennya. Iya, Kemudian betul. bertinggi yang tinggi zat antiinflamasinya, memperbanyak. Antiinflamasinya. Oke. Yang Mm-mm. selanjutnya, dok, saya ikut seminar beberapa kali. Itu penelitian terbaru katanya paling bagus berjemur Betul. antara jam 10 sampai jam 2 atau jam 3. Karena UVB-nya banyak, tapi UVA yang merusak sedikit. Iya, betul. Tapi intinya sih persoalan berjemur nih dok. Jadi yang mana sih yang Yang paling benar tepat ya. untuk di Ya, memang ini banyak sekali nih yang menulis, tetapi jam 10 sampai jam 3 memang yang benar. Gitu ya, Oke. hanya 10-15 menit aja, nggak perlu lama-lama. Memang Ya kita nggak yang usah kita selama perlukan, dari jam 10 sampai jam ya, 3 ya dok ya. jangan dong nanti gosong. Kita perlukan kan memang yang UVB, benar, ultraviolet B. Kalau yang A kita nggak perlu. Yang A itu biasanya yang pagi. Jadi kita memang pada jam 10 sampai jam 3 sore. Iya, dok, mewakili teman-teman juga nih yang katanya berjemur di jam segitu tuh benar-benar mereka nggak bisa dan merasa nggak nyaman badannya. Tapi yang pagi bisa. Ya, jadi ternyata beda-beda juga teman-teman nih. Terus jadi baiknya gimana? Lebih baik tetap berjemur aja biarpun pagi sebelum jam 10 atau nggak usah berjemur mengandalkan suplementasi vitamin D misalkan. Oh, nggak apa-apa. Suplementasi vitamin D kan tetap dilakukan. Tetapi berjemur kalau memang nggak bisa di jam 10 ke atas ya nggak apa-apa. Di bawah jam 10 itu juga boleh hanya untuk mendapatkan panas sedikit ya. Memang teman kita
nggak dapat UVB-nya aja gitu. Tapi nggak apa-apa Oke. untuk itu kan masih boleh, masih oke. Yang selanjutnya, anak saya laki-laki usia 4 tahun dalam 1 bulan ini 3 kali opnam karena kambuh autoimun HSP. Apakah makanan pantangan dan makanan apa yang dipantang dan yang diperbolehkan untuk makanan? Dan sebetulnya apa yang menjadi awal penyebab autoimun? Mohon saran. HSP kan itu kan sindrom Holland-Scanoch ya. Ya. Tetap aja ya sama dengan penyakit autoimun, semua autoimun. Yang tetap dihindari adalah gluten tadi ya kan. Dan penyebabnya sampai detik ini unknown, tidak diketahui. Tetapi mungkin yaitu tadi apa genetik ataukah lingkungan ataukah juga dari ya lingkungan ataupun genetik gitu ya. Yaitu dipikirkan kemungkinan. Tapi sampai sekarang memang belum diketahui jawabannya. Jadi tetap jaga untuk makanannya, yaitu gluten free yang paling baik. Dan bebas 5P. Bebas 5P ya, itu yang Oke. paling penting. Yang selanjutnya, Dok, saya mudah lelah dari kecil. Apakah itu ciri-ciri autoimun atau karena jantung otot kurang kuat? Lalu bagaimana cara cek natrium, kalium, klorida, kalsium ke lab? Pemeriksaannya berupa apa? Ya, oke. Jadi kalau memang dari kecil kita sering merasa cepat capek atau lelah atau itu, ya kita harus cek darah lengkap. Misalnya apakah HB-nya kita rendah ya. Kalau HB normal kan untuk perempuan 12-14, kalau laki 13-15. Kalau di bawah itu berarti kita sebut anemia. Nah, untuk memeriksa elektrolit itu adalah dari pemeriksaan darah. Kita bisa bilang ke laboratoriumnya untuk biasa sih harus ke dokter dulu kali ya. Dan mengatakan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan elektrolit yaitu natrium, kalium klorida dengan kalsium dan magnesium. Itu bisa kita lakukan. Tapi kita jangan lupa kalau seperti itu kita juga harus perhatikan vitamin D kita. Ya, biasanya kadarnya biasa rendah. Nah, itu pun bisa membuat kita menjadi tidak menjadi lemas, menjadi tidak nggak menjadi lemas tuh paling sering tuh vitamin D. Coba dicek aja semuanya tadi itu. Oke. Yang selanjutnya, Dok, apakah alergi itu ada kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang? Mengapa bisa terjadi ya, Dok? Ya, kalau alergi ngomongin kita kenapa dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang bisa aja. Tetapi alergi itu sebenarnya lebih pada misalnya kita nih ya dulu makan ikan nggak apa-apa. Lalu terus-menerus kita makan lagi terpapar lagi dengan sering dengan ikan, suatu hari bisa aja dia muncul tuh alerginya. Ya, di saat dimana misalnya daya tahan tubuh kita sedang agak turun, sehingga kita bisa aja terus muncul timbul alergi. Memang ada hubungannya. Baik, Dok. Yang selanjutnya dari Ibu Yuliati, cara konsumsi cuka apel bagaimana? Perut kosongkah? Lalu fungsi cuka apel sebagai apa? Tuh, Begitu, Bu. kayaknya Marisa tuh bisa menjelaskan tuh yang tiap hari minum coba. Oke, kalau saya sih ibu saya konsumsinya setiap pagi bangun tidur, jadi dicampur dengan air putih Putih. sekitar 1 sendok makan, atau kalau mau baru mulai banget nih, biasanya mulai dari sedikit aja, misalkan setengah sendok teh dicampur 1 gelas air. Lalu kalau fungsinya sih, kalau dari yang saya pelajari dari ahli gizi kita di MCF, cuka apel itu salah satu probiotik, sumber probiotik ya, Dok ya. Yeah. Hasil fermentasi. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Irawan. Kalau minum air dicampur dengan lemon, apakah ada additional atau benefit-nya? Biasanya dicampur. Pertanyaan ini ya ke gizi ya, Dok ya? Iya, tapi boleh nggak apa-apa dengan Boleh, lemon ya? juga bagus, sehat. Selama dia nggak ada sakit lambung ya. Tetapi pada orang yang sakit lambung kalau air jeruk lemon biasanya sih masih nggak apa-apa. Nggak bolehnya tuh yang jeruk nipis yang nggak boleh. Ya, jadi kalau
lemon itu masih aman dan itu emang bagus juga untuk kulit, untuk apa semua juga baik. Dibikin jeruk lemonnya dicampur air dalam 1 kan air gitu ya, beberapa jeruk lemon boleh diberikan. Ya, itu juga saya konsumsi rutin tuh, Pak Irawan. Iya. Oke, nah selanjutnya Ibu Cecilia di Balikpapan, apakah rheumatoid arthritis kecenderungannya berat badan sulit turun, Dok? Untuk rheumatoid arthritis. Nggak juga ya, harusnya sih enggak ya. Tergantung mungkin dari terapinya apa yang diberikan atau makannya mungkin masih belum pas nih ya, apa karbonya masih terlalu banyak, itu perlu diinikan ulang dengan ahli gizi, dengan dokter gizi. Harusnya sih enggak. Yang selanjutnya, ya ada yang bertanya bahan presentasinya boleh nggak nanti nanti ini ya kita bisa berikan linknya untuk diakses ya, Dokter Prasna. Terus yang selanjutnya dari Ibu Maria, orang yang tidak autoimun juga bisakah kadar vitamin D-nya rendah? Lalu apakah rendahnya vitamin D pada orang dengan tanpa autoimun ini bisa menjadi AI nanti suatu saat? Potensi? Enggak sih. Tetap enggak. Beda sendiri-sendiri. Cuman biasanya dengan orang AI biasanya memang mempunyai kecenderungan yang rendah vitamin D-nya. Tapi enggak pasti semua yang vitamin D rendah nantinya akan jadi AI. Oh ya. Oh ya Dok, ini dari Ibu Anis. Ana IF titer 1:100. Tadi dokter bilang jangan langsung berpikir bahwa itu autoimun. Saya cek Ana 2016 dengan titer Ana IF 1:100. Belakangan vitamin D di bawah 10. Baru dicek 2 tahun kemarin. Mata pernah tiba-tiba merah. Lalu rasanya berpasir tapi tidak sering. Ada nyeri sendi dan otot juga yang cukup sering. Selama ini saya minum MP, diclofenac, ya. Apakah saya harus tes lagi dengan titer 1:100? Jangan-jangan saya bukan AI gitu ya. Jangan saya bukan AI. Enggak, jadi makanya pada saat dia di diagnosa itu loh, pada saat itu makanya bisa aja, makanya kalau keadaan kayak gini ya dengan vitamin D yang rendah, makanya saya selalu bilang ke pasien saya, coba deh kita benerin dulu vitamin D-nya, ya kan? Karena kan kita jadi bias nih, apakah dia rendahnya ini karena dia rendah maka dia jadi lemas ya, maka dia jadi pegel-pegel. Tapi kalau dia udah bagus, mungkin dia juga nggak akan pegel-pegel. Jadi kalau seperti ini saya kasih waktu untuk membetulkan dulu vitamin D-nya untuk mencapai angka yang lebih baik dulu. Nah, di angka itu apakah keluhan-keluhan tersebut masih ada atau tidak? Kalau memang masih ada ya kita harus cari adakah sesuatu autoimun atau enggak gitu. Baik, Dok. Yang selanjutnya, anak saya autoimun HSP umur 5 tahun. Disuruh diet total hanya boleh makan sayur, tahu, tempe, daging, karena belum tahu makanan pemicunya apa. Untuk gizinya bagaimana ya, Dok? Nanti jika memang makannya hanya itu saja, apakah diperlukan tes alergen? Nah, jadi kayak gini, sebenarnya untuk diet total itu kan katanya hanya boleh makan itu. Sebenarnya bisa aja dicoba makanannya apa aja dulu dikasih ya. Nah, kalau muncul sesuatu dari yang habis dia makan, nah baru kita catat deh kira-kira. Oh, ternyata dengan makanan ini dia nggak bisa gitu ya. Tapi yang pasti kan memang harus gluten free tuh. Nah, harus dicari penggantinya apa. Toh nasi masih boleh juga dimakan, nggak apa-apa. Tapi hanya lainnya aja gitu yang kita harus cari. Kita kalau mau cari pemicunya kan anak umur 5 tahun sebenarnya belum makan terlalu banyak, belum terlalu banyak makan yang macam-macam gitu. Jadi setiap dia makan kita perhatikan aja. Apa sih yang muncul? Kalau dia makan ayam, kita kasih ayam nih, muncul nggak apa? Kita kasih makan sayur apa? Muncul nggak? Nah, itu aja yang kita harus perhatikan. Karena kalau kita tes juga belum semua makanan yang dia makan, jadi mungkin hasilnya akan negatif juga. Gitu. Berarti membuat jurnal itu ya dok ya sebetulnya ya? Ya, jurnal makanan sehari-hari dicatat ya, betul. mungkin bisa dicoba.
Yang penting, yang utama dihindari itu dulu yang tadi Dokter Prasna bilang, gluten, 5P gitu. Selanjutnya dicoba satu-satu gitu ya dok ya. Kalau reaksinya nggak enak, langsung catat. Gitu. Harus dicatat ya. Ya, yang selanjutnya dari Ibu Yohana, saya mendengar bahwa beberapa ODAI bisa menggunakan magnesium oil. Sebenarnya untuk apa ya magnesium oil itu dok? Magnesium oil ya. Magnesium oil itu kan sebentar ya, magnesium oil itu dia untuk anti nyeri biasanya deh. Jadi kadang-kadang mungkin kadang-kadang dipakai untuk yang anti sakit aja kali ya. Boleh aja dipakai pada siapa aja kalau misalnya memang memerlukan sih. Dan nggak harus autoimun juga mungkin ya dok ya? Nggak harus bisa untuk orang yang tidak autoimun itu kan secara umum kayaknya kalau kayak gitu. Iya, iya. Baik. Atau sampai yang kaku-kaku, yang sulit tidur, kadang-kadang juga bisa katanya pakai magnesium oil. Ya, biasanya ada yang disemprotkan gitu Bu Yohana. Iya, ada yang aplikasinya. Ya. Yang selanjutnya, ini yang kehilangan suara. Biasanya ini Bu, kalau suara atau videonya hilang, bisa keluar dulu, nanti masuk lagi, bergabung lagi. Leave dulu, lalu bergabung. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria, apakah ada hubungannya dengan hormon tidak seimbang, autoimun? Hubungannya dengan hormon tidak seimbang. Itu dia yang kita selalu pikirkan kan, ada autoimun ini tidak diketahui penyebabnya, unknown sampai detik ini. Tetapi mungkin dipengaruhi oleh ada hormonal, lingkungan, ataupun genetik. Itu yang kita pikirkan. Jadi kita pikir memang mungkin hormonal memang ada hubungannya. Tapi memang sampai sekarang kita belum bisa mengatakan bahwa itu berhubungan. Gitu. Baik. Ibu Iren, saya riwayat autoimun GBS. Apakah ada vitamin atau suplemen yang bagus untuk GBS? Untuk GBS sama aja sebenarnya dengan yang lain ya. Cuma mungkin ditambah dengan vitamin saraf gitu ya. Itu bisa membantu gitu. Tapi dasarnya sama, dari vitamin D, dari probiotiknya, ataupun kalsium, ataupun juga zinc juga perlu ditambahkan kadang-kadang ya pada makanan, dan juga vitamin sarafnya. Itu aja. Baik. Yang selanjutnya, merek cuka apel yang bagus bebas alkohol. Yang dipakai sama Marisa apa? Kalau saya sih pakai itu yang tadi di gambarnya Dokter Prasna, cuka apel Brax ya. Tapi sebetulnya cuka apel banyak banget ininya variannya. Mungkin bisa dicoba dilihat komposisinya aja Bu. Itu kalau alami semua ya kita coba gitu. Ya. Yang selanjutnya Ibu Yuliati lagi vitamin saraf tadi, itu. Vitamin saraf. Ya, vitamin B ya bisa sih. Misalnya seperti apa vitamin B kompleks, ya banyak ya, kayak apa ya, kalau sebut merek kan banyak ya. Kayak apa ya, Neurobion, Metrikobal, gitu-gitu ya, sama aja sih, boleh. Ya, oke. Yang selanjutnya, makanan yang dilarang untuk GBS, sebetulnya sama aja ya dok ya? Sama, karena dia autoimun, jadi autoimun sama aja sih larangannya. Iya, panduan umum untuk autoimun itu kan gluten dihindari, terus yang tidak alami seperti 5P, pemanis, pewarna, penyedap, pengawet, pangan rekayasa genetik gitu. Itu dihindari dulu gitu. Terus kemudian dicatat, bikin catatan apa yang kira-kira nggak nyaman ketika konsumsi suatu makanan, nah itu juga dihindari. Gitu ya dok ya. Yang selanjutnya Ibu Flo. Dok, berdasarkan diskusi di atas, seseorang bisa disebut KI asalkan ada gejalanya walaupun hasil tes ANA-IF negatif. Benarkah begitu, dok? Iya. Jadi memang untuk autoimun memang kita penunjuknya adalah memakai pemeriksaan ANA-IF dan juga ANA profile. Tetapi bukan berarti dia harus selalu positif. Dia negatif pun tetap aja kalau memang gejalanya semua mengarah ke suatu penyakit autoimun ya kita tetap katakan dia memang mengidap autoimun gitu. Ya, itu makanya ada 100 macam, kita juga harus cari satu-satu ya kan, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nggak mudah juga ya dok ya? Nggak mudah nyarinya, iya. Bagaimana dengan kacang-kacangan dok?
karena saya masih menyusui, apakah aman untuk bayi saya karena saya juga ada riwayat GBS kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti apa? Almond gitu kan, kayak gitu kan? Ya, Ya, masih. ini sih oke sih, sebenarnya bukan termasuk Masih. pantangan umum ya dok ya. Iya, 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 masih Cuma bisa. Boleh. biasanya yang suka dihindari itu kacang tanah. Katanya karena Ya, kan kacang zat tanah anti karena sih. nutrisinya tinggi. Ya, Betul. terus yang paling penting kalau mengkonsumsi kacang-kacangan jangan lupa direndam dulu selama 8 jam paling tidak. Nanti Mhm. air rendamannya dibuang. Katanya itu untuk menghilangkan zat anti nutrisinya. Sambil dicek juga nih begitu makan kacang jenis tertentu badannya menolak atau Cocok apa nyaman-nyaman enggak? aja. Ya. Gitu. Oke. Iya. Ini pertanyaan lagi tentang vitamin syaraf apa aja, Dok? Banyak ya, ada apa Iya. ya? Ada vitamin saraf tuh seperti ini apa nyebut merek jadi bingung deh saya. Iya. Ada juga yang namanya apa brain egg gitu kan, kayak gitu Ya. kan ya untuk Tapi ini obat-obatan. konsumsinya nanti harus dengan apa? Pengetahuan dokter, Citicolin. evaluasi dokter atau Ya, gimana, Dok? biasanya harus dengan dokter juga ya, dokter saraf juga. Oke. Misalnya Ya. kayak kita tadi memberikan vitamin B1, B2, B6, B12 itu kan yang B kompleks ya. Ya. Atau juga kadang-kadang diberikan citicolin gitu kan. Kayak gitu. Ya. Ataupun diberikan apalagi banyak macamnya sih kalau vitamin saraf ya. Ataupun juga vitaminnya mecobalamin juga itu sering diberikan juga. Oke. Gitu. Baik, Dok. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, nah ini ada lagi. Kalau tempe, tahu, kacang mete apakah aman? Kalau konsumsi vitamin syaraf jangka panjang apakah aman? Kemudian kalau ibu menyusui apakah aman jika konsumsi vitamin syaraf? Oke. Aman. Aman semua. Iya, Masih boleh aman kalau itu sih. semuanya. Masih Iya. boleh. Oke. Tinggal dilihat aja ini sensitif apa Ya. enggak gitu ya. Kemudian Ibu Dian, Nirobion itu Ya, vitamin neurobion syaraf kan itu ya, Dok? vitamin Termasuk B vitamin ya syaraf isinya ya. kan. B1, B2, B6, B12 gitu. Memang biasanya digunakan Oke. untuk saraf gitu. Bukan hanya itu, tapi vitamin saraf sih banyak. Macam-macam tadi Ya. yang saya sebutkan Dok, juga. ini pertanyaan dari saya, Dok. Ada nggak sih, Dok, pasien Dokter Prasna yang setelah diinformasikan pantangan gitu, anjuran, kemudian nggak dijalankan, terus progresnya gimana, Dok? Progres pengobatannya. Itu Ya. sih ya banyak. Biasanya kan kita bilangin tuh pertama, Bu, coba ya hindari ya gluten gitu kan. Terus jadi nanti dia mulai cari-cari. Dah. Nanti dia waktu datang lagi dia bilang, wah dok memang enak benar saya udah coba menghindari dengan gluten badan saya jauh lebih enak. Tapi dok saya kan juga pengen sekali-sekali makan jadi saya coba dia bilang gitu. Nah setelah mencoba dia bilang nah itu badan dia jadi memang lebih bermasalah gitu ya. Tapi nah akhirnya dia mencoba lagi, mencari lagi bebas gluten lagi. Jadi memang kadang-kadang mungkin dalam 1 minggu itu kita bisa aja sih cari ada apa ya, cheating day. Ya, Cheating day. mungkin ini saya cuma bilang ke ya coba aja deh Bu kalau kayak gitu. Memang kan kita sulit ya untuk merubah yang tadinya kita biasa lakukan ternyata tiba-tiba tidak boleh sama sekali. Sementara mereka mencari penggantinya juga susah gitu. Misalnya dia mau makan roti ya, rotinya harus yang free gluten. Nah itu di kita kan masih sulit ya. Saya bilang ya buat sendiri ya, tapi masih susah juga. Jadi mereka juga bingung mau makan apa gitu ya. Akhirnya ya jadi akhirnya mereka gitu. Jadi kayak ada cheating day-nya tuh 1 hari misalnya, setengah harinya ada cheating day. Tapi mereka Jadi udah ambil tahu resiko ya. konsekuensinya. Ya, itu dia. Kayak gitu, akhirnya seperti itu. Gitu. Oke, jadi tetap sebetulnya yang menjaga, yang menerapkan pantangan lebih Diri kita jauh lebih sendiri. bagus ya progresnya Ya, juga ya dok iya ya. lebih baik, jauh lebih baik. Oke, baik. Yang selanjutnya di masa pandemik ini vitamin apa yang bisa diminum untuk jaga-jaga? Vitamin di pandemik Lagi ya dok, ini yang sama. pasti kan vitamin C, D, E, ya kan udah pasti. Zinc,
itu udah harus dikonsumsi. C juga nggak usah yang besar-besar, yang 300 sampai 500 mg aja. D ya secukupnya, ya kan, tergantung kebutuhannya berapa. Minimal ya 1000 IU gitu. Lalu yang vitamin E ya kita bisa berikan 400 mg. Dan juga ya zinc ya 1 tablet dikunyah gitu. Dan juga jangan lupa itu probiotiknya harus selalu diminum juga. Oke, probiotik tuh digarisbawahi Probiotik, terus dari iya, tadi oleh Dokter iya, Prasna. Vitamin D, probiotik. Oke, yang iya. selanjutnya gluten itu makanan apa ya, Dok? Banyak yang Gluten. familiar juga sama Jadi gluten. gluten itu bahan dasar di tepung ya, tepung terigu. Bahan dasarnya, sehingga makanan yang mengandung tepung terigu itu adalah yang namanya gluten. Nah, artinya kalau tidak boleh makan gluten, kita tidak boleh makan yang mengandung tepung terigu, gitu intinya. Tepung terigu ada di apa aja? Tepung terigu ada di roti, kue-kue, ya kan, mie, ya, pasta, semua pakai tepung terigu. Ya, seperti gandum itu juga tepung terigu. Nah, jadi kita harus cari yang penggantinya selain yang tidak pakai tepung terigu. Gitu. Kadang-kadang juga bisa ditemukan di ini ya, Dok ya, saus sambal gitu ya, Dok Oh ya. ya, saus sambal juga ada, iya. Ya, Bumbu-bumbu. bumbu-bumbu yang dijual dalam kemasan di supermarket. Makanya memang paling bijaksana adalah kita kembali ke dapur. Menyiapkan Iya. makanan kita sendiri ya, Makanan Dok ya. sendiri, iya betul. Jadi udah Betul. pasti itu tidak akan Udah pasti menambahkan aman. apa yang dipantang ya. Oke, Dok, Iya. yang selanjutnya apakah rheumatoid arthritis sudah pernah dibahas tadi? Tadi sudah dibahas sekilas ya, Dok ya sebetulnya. Salah Iya, satu sekilas. jenis Cuman di sesi sendiri kayaknya belum ya. Iya, iya. Belum sesi sendiri, ya. Ya, nanti kita akan Nanti coba itu ya untuk masukan tuh, untuk untuk masukan ya. masukkan ya. Ya. Yang selanjutnya, Dok, untuk kadar vitamin D25OH dengan hasil 20, kira-kira perlu vitamin D3 berapa IU per hari? Saya kalau kasih ke pasien saya gini, kalau 20 memang nggak terlalu jauh kali ya, karena normal adalah 30 sampai 100. Tapi kita jangan puas di 30, kita harus kejar ke 50, 60 angkanya. Ya, supaya kita tetap safe di situ angkanya. Nah, jadi kalau di 20, saya biasanya kasih misalnya bisa 2 kali 2.000 dulu gitu, atau 5.000 sehari untuk sebulan. Habis itu kita turunin lagi dosisnya kalau emang masih perlu. Kita cek lagi dulu bulan depannya. Gitu. Nah, masalahnya di Indonesia kita hanya ada vitamin D yang 400 dan yang 1000. Kita nggak ada lagi yang lebih dari itu. Sehingga kalau minumnya 5.000 ya minumnya 5 butir gitu kan. Kan kecil-kecil tuh seperti soft gel. Sekarang udah keluar yang bentuk tablet. Sekarang udah ada yang tablet 5.000. Ya, udah baru keluar nih. Ada. Di Tapi bukan Indonesia, soft Dok? gel bentuk. Di Indonesia ya. Oke, ya. Gitu. Dok, kalau yang teman-teman yang vitamin D-nya sudah normal, apakah masih harus konsumsi vitamin D untuk maintenance? Tetap untuk maintenance tetap harus diberikan. Berapa, Dok, kalau untuk maintenance saja? Maintenance sih 1.000 sampai 2.000 cukup. Oke, baik. Sehari. Yang selanjutnya, Dok, bagaimana kita mengetahui apakah ada logam berat di badan? Ceknya gimana? Ceknya gimana? Lalu cara ya kalau logam eliminasinya berat? Gimana? Nah, itu ada caranya sendiri. Mungkin Marisa lebih tahu tuh kali itu. Ngecek logam berat. Iya, kalau saya sendiri sih belum pernah sih, belum pernah tahu dan belum pernah terpikir untuk sampai cek logam berat, tapi lebih ke ada dicek dari darah. Ya, lebih ke akhirnya ngolah makanan sendiri dengan alat masak yang tidak mengkontaminasi gitu, terus pilih air minumnya juga yang memang bebas cemaran gitu ya, Dok ya, mungkin dari situ sih. Lalu kemudian Ibu Flo, apakah AI boleh konsumsi antaksantin? Apakah boleh, vitamin C 1000 mg juga boleh? Ya, sebenarnya dibilang nggak boleh sih enggak ya. 1000 mg aja terlalu, hanya kebesaran aja, bukan akhirnya terbuang gitu. Sekali kita pakai paling hanya
100, 200 kali ya, sekali kepake. Jadi kalau minum 1000 nggak apa-apa, tetapi ya kebuang gitu aja. Lebih enak, lebih bagus mungkin kalau dia minum 2 kali 500 misalnya sekarang sama nanti. Jadi kebuangnya juga nggak terlalu banyak. Oke. Dok, kalau antaksantin tuh apa sih, Dok? Astaxanthin itu antioksidan Oh, gitu. antioksidan. Itu Oke. boleh, boleh dikonsumsi, nggak apa-apa. Ya. Malah bikin lebih bagus lagi. Nah, Dok, ini pertanyaan dari Ibu Jani, kalau untuk brain fog, apakah ada suplemennya? Iya, susah. Itu kan salah satu gejala ya. Semua Iya, sama, dari makanannya, dari itu kembali lagi ke tadi gluten free iya. dan lain-lainnya itu. Iya, terus mungkin siasat selanjutnya adalah sering bikin catatan, Bu. Iya, Jadi, catatan mau makanan. kita sering lupa atau brain fog atau apapun itu, selalu ada catatan yang bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya, konsumsi vitamin B12, vitamin C, dan vitamin D, apakah boleh berbarengan atau diseling? Lalu Boleh makanan atau sih, nggak buah apa-apa. yang ada di vitamin B12 apa? Yang ada B12 sih, vitamin B12. buah-buahan semua juga Nah, ada sih ya. itu bisa browsing Makanan. tuh di Google ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Tapi itu boleh kok dikasih apa namanya, dikonsumsi berbarengan, boleh aja, nggak apa-apa. Kalau yang di B12 itu yang tinggi biasanya apa? Kerang biasanya sih ya, kerang, Oh, jeroan, sarden. Aduh, yang berat-berat. iya, 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 Ya iya, iya. daging sapi, ya tuna juga ada, ikan trout juga ada, salmon juga ada, susu juga ada sih. Tapi yang Oke, paling itu iya, memang iya, iya, iya. paling Dari tinggi itu Ibu, tadi. oke. Dari Ibu Rina, Dok, untuk Mhm. angka lab kalsium dan vitamin D buat penyintas autoimun yang normal di berapa? Kalau itu tadi kan D itu kan 30 sampai 100 kan, gitu kan. Ya. Tapi kita kejar di ke 50-60 gitu. Kita buat yang A ini. Ya buat orang normal lah. Pokoknya supaya kalau 30 kan terlalu mepet ya. Maksudnya kita itu turunnya jadi cepat lagi. Jadi kita pertahankan kalau bisa di 50-60. Nah, kalau kalsium itu biasanya bisa apa namanya, ada kalsium yang ion, ada kalsium total gitu kan. Itu Ya. ada 2 biasanya kalau pemeriksaan di dalam darah. Itu biasanya angka normalnya minimalnya 8 kalau nggak salah deh. Kalau yang untuk ion kalsium itu kalau dewasa tuh 4,65 sampai 5,28. Itu normalnya kalau dewasa. Kalau Oke. anak udah dikit ya. Ya itu Ya, sih, itu angka normalnya. baik, Dok. Yang selanjutnya Ibu Ratna. Probiotik itu seperti apa? Lalu berapa dosisnya? Probiotik itu dosisnya biasanya kita hanya minum 1 kali sehari aja sih. Bisa sampai 1 sampai 2 kali boleh. Ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya kayak bubuk gitu ya, di saset gitu. Atau ada juga yang tetes. Tetes memang biasanya buat anak-anak. Tapi kita biasanya minum hanya sekali sehari aja. Ya. Dikunyah biasanya, diisep kayak permen chewable. Itu ya, Dok, yang tablet ya, Dok ya. Ya, yang tablet. Yang serbuk Kalau mungkin yang bisa bubuk campur ke. bisa dicampur makanan, dicampur di Oh, iya, iya. jusnya, dicampur di minuman, nggak berasa dia. Boleh. Oke. Mm. Yang selanjutnya, eh ya, ini ada info tambahan dari Mbak Niti. Kalau untuk periksa kadar logam berat dalam darah, misal pada anak autis, dengan kirim sampel rambut dari beberapa area kepala ke Amerika Serikat. Jadi memang biayanya mahal. Oke. Dari Ibu Lili Susanti. Selamat sore, Dok. Saya Oh pasien iya, dokter di RSPB. AI-nya ya, RA. Dua minggu ya. lalu saya malah 2 minggu lalu saya sakit kepala hebat sampai nyeri ke tulang ekor. Pagi sakit kepalanya hilang, tapi masih nyeri di tulang belakang bawah sampai dengan sekarang. Apa boleh saya konsumsi pereda nyeri? Karena sekarang masih mengkonsumsi Rutrex 1 minggu 2 tablet. Boleh, boleh. Atau nanti Retrexnya kita naikkan ke 3 tablet. Nantinya mungkin.
Tapi sekarang boleh kalau dia mau minum dulu, ibu boleh dulu minum untuk penghilang sakitnya, ditambahkan dulu. Baik. Yang selanjutnya, apakah Yakult itu termasuk probiotik juga? Iya. Ya, Betul. ya. Ya salah satu apa namanya Salah satu probiotik iklannya adalah mengandung probiotik gitu ya, probiotik mengandung baik. probiotik ya. Tapi kita harus hati-hatinya apakah benar probiotiknya masih hidup ya yang dalam Yakult tersebut. Takutnya kan cuaca apa segala macam perubahan suhu itu mempengaruhi itunya ya dok ya, masih hidup apa enggak probiotiknya ya. Iya. Mungkin lebih baik pakai yang ini aja, yang tablet atau serbuk ya dok ya. Iya, Dibanding lebih gampang. takut karena kan gulanya juga tinggi ya dok ya. Iya, bisa betul. sakit gula akhirnya. Iya, gulanya yang tinggi. Oke. Yang selanjutnya, dok, apakah penderita Sjogren syndrome bisa menyerang kulit? Kadang-kadang kulit bisa muncul terbuka seperti teriris pisau, berwarna merah dan nanti kering sendiri. Jadi kering banget nih dok sampai. Karena kekeringan, betul. Ya. Karena kan Sjogren itu kan tadi kan apa definisinya? Karena adanya kekeringan di kelenjar air liur, kelenjar ludah, kelenjar apa semua yang ada kelenjar, sehingga kulitnya juga akan kering. Nah kalau keringnya kering sekali ya bisa akan luka, memang seperti itu. Memang bisa aja. Gitu ya. Jadi kita harus cegah dengan pengobatan. Selain itu mungkin ini ya dok ya, apa bisa pakai VCO mungkin atau apa ya dok ya, biar nggak terlalu kering ya, yang alaminya. Untuk supaya nggak kering, biasanya kita setelah mandi diolesin tuh ya minyak zaitun atau minyak kelapa, boleh. Ya. Oke. Ibu Yowana, apakah betul kalau ibu hamil dengan lupus, anak yang lahir nanti akan cacat, misalnya DS atau lainnya? Nggak mesti dong, ya kan? Kalau hamilnya juga kita jaga untuk semuanya, jadi harusnya anaknya juga bisa lahir sehat, lahir normal. Oke. Ibu Ratna, belakangan ini sendi-sendi jari tangan saya nyeri dan mulai bengkok. Hasil lab CRP dan RA kuantitatif normal sesuai rujukan. Jadi apakah saya sedang flare atau kena rematik, dok? Ya itu memang pasti yang seperti itu biasa rheumatoid arthritis, udah pasti bukan karena kayaknya, ada udah pasti bengkok iya. Ya, dok, ya? Ada bengkoknya, jadi sudah ada perubahan bentuk. Nah untuk kayak gini kita udah harusnya udah dari awal pengobatannya supaya tidak terjadi perubahan bentuk tadi, gitu kan? Jadi obatnya yang pasti harus imunosupresan untuk menekan prosesnya itu. Kalau enggak nanti bisa lebih berat bengkoknya. Kalau bengkok kan susah, kita nggak bisa megang gelas, kita nggak bisa ngambil barang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sulit sekali. Iya. Dok, dari Ibu Sari, benang merah autis, asma, alergi, dan autoimun apa ya dok? Nah, inflamasi. Bagus juga nih pertanyaannya. Iya, inflamasi tuh semuanya. Semuanya inflamasi. Karena adanya inflamasi, peradangan. Oke. Gitu. Kalau autisme itu termasuk autoimun bukan sih dok? Nah itu makanya kan jadi karena ada inflamasinya, jadi akhirnya prosesnya akhirnya larinya mirip-mirip jadi ke autoimun. Oke, iya. Dari Ibu Rina dok, kalau pagi sudah minum cuka apel atau yogurt atau empon-empon, apakah masih tetap perlu minum probiotik, tablet atau bubuk, atau cukup salah satu? Gitu ya. Jadi kalau sudah konsumsi makanan sumber probiotik alami, apakah masih harus konsumsi perlu lagi suplemen gitu? Mungkin gitu ya pertanyaannya. Ya, kalau udah yang probiotik yang udah itu sih nggak perlu lagi ya, udah cukup ya, gitu. Jadi salah satu aja. Kecuali kadang-kadang kan kita nggak yakin apa iya kita benar-benar sudah konsumsi cukup probiotik gitu ya. Sebenarnya kalau mau tambahan juga nggak apa-apa kan ya dok ya? Nggak apa-apa sih, ya masih boleh kok, masih bisa. Iya, ini mungkin ada teman-teman yang masih bingung antara probiotik dan prebiotik nih, dok. Mungkin bisa. Oh iya. Tuh dijelasin. Bunyinya tuh mirip ya dok gitu. ya, probiotik, prebiotik mirip. Padahal beda loh teman-teman. Iya, kalau siapa tadi tuh yang
yang apa namanya? Probiotik, Iya, prebiotik. iya Kalau kalau probiotik tuh bakteri baik, bakteri baik ya. mikroorganismenya ya dok ya, ininya apa, Iya makhluknya gitu betul. lah ya dok ya. Iya. Jadi kan ya kalau probiotik itu jenis bakteri hidup yang ada di suatu produk makanan ataupun suplemen, ya kan? Nah, bakterinya ini dia ada punya banyak manfaat gitu bagi kesehatan tubuh kita. Nah, itu tadi yang probiotik yang bisa menyeimbangkan mikrobiota usus, menjaga kesehatan usus tadi, ya kan? Lalu juga dia karena bakterinya ini harus dikondisikan tetap hidup, ya itu probiotik. Karena bakteri probiotik ini mudah terpengaruh oleh suhu. Nah, sementara kalau si prebiotik itu adalah jenis makanan yang merupakan bentuk kompleks dari turunan karbohidrat, biasanya serat gitu. Itu yang tidak bisa dicerna. Nah, prebiotik ini dia memberikan nutrisi yang baik bagi flora ataupun mikrobia yang ada di dalam sistem pencernaan. Nah, gitu. Oke. Jadi itu bedanya tuh. Jadi kurang lebih kalau prebiotik tuh makanannya si probiotik ya dok ya? Ya, jadi kita harus Ya, menyeimbangkan tuh probiotik ya, dan oke. prebiotik. Harus Ya, seimbang. kalau makanan-makanan yang mengandung probiotik tuh biasanya makanan fermentasi, Bu Maria. Fermentasi, Ya, ya. dari Tuh. misalkan cuka apel, tempe gitu ya. Terus kalau Iya. prebiotik itu biasanya ada di asparagus katanya, terus pisang yang belum matang, terus ada di bawang-bawangan gitu. Makanya saya Nah, setiap kali makan tuh harus ada bawang-bawangnya juga dok, bawang-bawang mentah. nah kan Oke. bagus tuh. Oke, yang selanjutnya dari Ibu Iren, apakah AIGBS bisa sembuh total atau bisa kumat lagi? Karena kadang saya suka lemas, dok. Ya, Mas. semua autoimun pasti akan ada naik turun ya. Cuma kalau dia udah baik, dapat kan kita akan mencapai di masa remisi, ya kan? Itu tujuannya sih ke sana semua ya. Ya. Tapi ya itu lagi, kadang kalau kita ya makan salah dikit terus jadi kambuh lagi. Jadi semua memang kalau dibilang bisa sembuh ya bisa aja, kenapa enggak? Sampai tergantung gaya hidup kita itu. Oke. Yang selanjutnya Ibu Sari, cara mencegah agar tidak terjadi inflamasi, apakah hanya dengan makan makanan sehat? Dan bagaimana dapat mencegah terjadinya autis? Bisa kalau mencegah autis ya, bingung juga jawabnya. Tapi kalau supaya tidak terjadi inflamasi, ya itu tadi kan, gaya hidup sehat, ya tidur cukup, semua segala gitu, protokol kesehatan harus dijalankan aja. Ya kan? Dan terutama yang paling masalah itu adalah stres. Kita harus bisa memanage stres kita. Nah itu aja tuh, satu. Berpikir positif dan stres itu harus bisa di-manage. Kadang-kadang kita nggak bisa manage stres kita, akhirnya itu menjadi ini sekali ya, jadi itu Iya. yang menjadi nomor satu masalah akhirnya. Iya, teman-teman ini banyak loh serial webinar edukasi autoimun yang juga mengulas tentang tips cara mengelola stres. Jadi Nah teman-teman itu. jangan lupa untuk follow Instagram autoimun.id untuk tahu topik-topik yang akan dibahas setiap hari Senin Ya, sampai Jumat. ya. Kemudian yang selanjutnya Ibu Rili, apakah ada efek samping jika kita kebanyakan konsumsi vitamin D? Itu pertanyaan pertama dari Ibu Rili. Ya, kalau vitamin D itu kalau lebih dari 100 itu kan dibilangnya apa jadinya, jadi ya nggak boleh, pokoknya 30 sampai 100 ya, jadi toksik di dalam tubuh kita. Sementara vitamin D itu adalah larut di dalam lemak, jadi nanti juga akan bermasalah gitu. Yang pasti nggak boleh kelebihan juga gitu. Itu aja. Dok, bagaimana pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rili? Bagaimana Dapat hiperkalsemia. cara menyeimbangkan probiotik dan prebiotik, asupan probiotik kita? Itu tadi, yang tadi ya kita masukkannya harus itu. Tapi tadi tambahan dulu tadi yang untuk kalau kelebihan vitamin D itu bisa terjadi hiperkalsemia jadinya.
yaitu kondisi tubuh kita di mana terjadi ketika kadar kalsiumnya itu tinggi. Nah, itu yang jadi kalsium tinggi. Jadi kita harus nurunin kan. Akhirnya kita harus nurunin kalsiumnya gitu. Yang pasti bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Yang pasti nafsu makan kadang-kadang kurang, bisa tekanan darah juga tinggi. Kayak gitu. Gejalanya sih macam-macam sih, bisa jadi juga nyeri dada dan lain-lain. Ya, jadi memang tetap semuanya nggak boleh berlebih. Intinya. Ya. Nah, kalau Dok, yang prebiotik, probiotik. Nah, itu jadi dosisnya aja yang kita kasih satu aja sehari, ya kan? Supaya bisa seimbang. Maksudnya jangan kita nggak konsumsi, tetap kita harus mengkonsumsi probiotiknya dan prebiotiknya. Ya, dianggap karena kita juga nggak bisa ngukur kan sebenarnya apakah itu seimbang apa enggak. Cuman terlihat dari gejala yang timbul di kitanya aja gimana. Kalau kitanya menjadi gejala yang lebih berat, ya mungkin itu memang masih belum seimbang. Seperti itu sih. Oke. Dok, ya, yang selanjutnya. Oh, tadi juga tuh ya, sorry ya, tadi lagi yang vitamin D juga kalau kebanyakan akhirnya tulangnya juga bisa rapuh malah gitu. Oh, gitu. Malah rapuh, jadi bukan malah kuat tapi malah rapuh juga. Iya. Jadi harus ini juga Jadi tuh harus detak dikontrol terus jantung. juga ya, Dok ya? Iya, jadi tetap nggak Takutnya boleh bablas berlebih. kebanyakan Iya. suplementasinya. Oke, dari Ibu Mia, Dok. Saya pernah dengar makan cabai atau sambal kalau bisa dihindari untuk yang autoimun seperti makan tomat, harus kupas kulit, buang biji. Nah, bagaimana ini, Dok, penjelasannya? Dan misalnya cheating day. Misalnya cheating day, sebentar. Nah, buat saya. Misalnya cheating day, kepengen ngemil. Bahan apa yang harus diwaspadai ingredientsnya selain gluten? Itu tadi sih kalau gluten kan udah pasti. Tapi kalau mau cheating day kan nggak usah dihindari kali. Namanya juga cheating day. kalau menghindari kan artinya kan gitu ya. Nggak ya cheating, itu yang ya? kita harus nggak cheating. Jadi kan kita harus lihat dengan kebiasaan badan kita itu tadi yang bikin itu ya. Misalnya kita makan apa terus timbul apa, itu kita catat. Ya seperti itu sih. Jadi kita nggak bisa nggak semua orang sama, itu sih intinya. Jadi berarti paling minimal si gluten. Ada orang yang nggak bisa tomat, ada orang yang nggak bisa apalagi sih kacang-kacangan. Tapi si A bisa, si B nggak bisa gitu loh. Jadi itu memang tergantung dari badannya juga sendiri. Yang selanjutnya, Dok, dari Ibu Indri, saat saya banyak makan tempe dan singkong, perut menjadi banyak gas. Apakah benar makanan tersebut menyebabkan kembung tadi? Singkong ya, singkong kok banyak gas ya. Nggak, memang mungkin bisa sensitif aja ya? pada sensitif. Jadi ada pada seseorang makan singkong menjadi lebih sensitif dibandingkan orang lain. Itu tadi juga jadi individual. Tapi nggak semestinya sih sebenarnya singkong tidak menyebabkan gas jadi lebih banyak gitu, sebenarnya enggak. Oke. Yang selanjutnya. Oke. Apakah penderita, ini tadi sudah ya. Penderita SS salah satu gejalanya apakah sesak nafas? Oh, tadi ini sudah. Oke, baik teman-teman. Ini pertanyaannya alhamdulillah sudah terjawab semua nih, Dok. Untung dong. Iya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi nih, teman-teman. Mungkin masih ada yang mau bertanya gitu ya. Atau kalau mungkin kita Oke, Dok. Jadi nih kita ada pertanyaan lagi. Ada artis menderita autoimun nggak boleh makan beras. Apakah termasuk pantangan juga, Dok? Sensitivitas pribadi kayaknya. Iya, semuanya sensitivitas pribadi. Nggak bisa sih kita bilang ke semua orang jangan boleh makan nasi gitu, nggak bisa. Karena juga bukan gluten kan. Cocok-cocok kan itu tadi individual. Jadi harus kita
lihat sendiri-sendiri. Maksudnya dilihat waktu kita makan, terjadi apa pada kita, nah itu yang kita catat. Nggak bisa disamakan semua orang. Apakah SS bisa menyebabkan kepala ngentek? Ngentek tuh apa ya? Saya bingung. Kepala sakit mungkin ya, sampai ke ubun-ubun. Maksudnya sakit sampai ke ubun-ubun. Sakit, ya. Apakah petanda sedang flare gitu ya? Ya, semuanya sih kalau sedang flare bisa aja menyebabkan jadi sakit-sakit nyeri di mana-mana aja ya. Di sendi bisa, di kepala bisa, ya di mana aja. Nggak mesti hanya SS maksud saya. Maksudnya pada autoimun apapun, kalau dia lagi bertambah sakitnya bisa aja sih dia menjadi sakit sampai ke sana. Gitu. Oke. Ini pertanyaan lagi, apakah goji berry itu diperbolehkan? Goji berry. Berry-berryan. Ya, biji-bijian ya sebenarnya ya, goji ya. Ya, itu sih sebetulnya mungkin nggak apa-apa sih. Kalau bukan gluten sama 5P, ya, selama nggak ada masalah. Oke ya. Yang penting rotasi sih mungkin ya, rotasi. Jadi makannya nggak itu terus gitu ya dok ya. Betul, itu antioksidan kan. Oke. Yang selanjutnya, oke. Fotoin tuh ke apelnya tuh. nanti bisa di-share ya itunya materinya Dr. Prasna. Kemudian apa produk dairy juga harus dihindari sebagaimana tidak diperbolehkan seperti gluten. Itu tergantung lagi orangnya lagi. Kalau dari panduan yang di Marisa Karba Foundation sih sebetulnya dairy-nya boleh asal ternaknya dipelihara secara organik misalkan. Terus udah gitu produk akhirnya itu memang dia alami, nggak mengandung pengawet, pewarna gitu dan lain-lain. Juga mempertimbangkan kita sensitif nggak terhadap produk dairy tersebut gitu. Mungkin gitu ya, Dok? Betul. Iya, seperti itu. Memang susah sih kalau nyari apa? nyari produk dairy-nya yang itu kan susah. Akhirnya jadi nggak minum. Jadi banyak yang nggak konsumsi tuh ya, karena memang nyari yang ideal tuh susah ya, Dok ya? Iya. Ya. Kemudian apakah autoimun PNH trombositnya bisa normal? Saya baru tahu, Dok, ada autoimun PNH, itu apa ya, Dok? PNH itu apa? Ya. Yang PNH itu adalah bukan paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Jadi hemoglobinnya itu yang banyak sekali ya, Dok, jenisnya. Banyak HB-nya, iya, gitu. Jadi dia bilang apa tuh? Trombositnya apakah bisa normal? Ya, kita harus tekan terus sih dengan pengobatan, dengan imunosupresan supaya trombositnya bisa menjadi normal. Tapi memang ya perlu waktu, nggak bisa begitu aja ya. Memang semuanya perlu ditekan karena terlalu aktifnya sistem imun kita. Atau mungkin tidak mengejar nilai normalnya ya, Dok ya. Yang penting si pasien yang penting kondisinya ya, maksudnya keluhan. Iya, keluhannya terkontrol ini. ya. Ya. Karena dia kan biasanya kalau kayak gitu kan gejalanya kan bisa seperti apa, anemia, jadi juga HB juga turun, bisa kayak lelah, kayak sesak nafas, terus nyeri di perut gitu juga sih. Juga bisa juga nyeri saat menelan. Nah, kalau keluhan-keluhan itu membaik sih harusnya sih aman aja gitu. Aman, ya. Dok, ini pertanyaannya makanan nih. Almond milk boleh apa enggak? Apakah termasuk dairy? Almond milk tadi boleh. Ya boleh. Almondnya boleh. Bukan termasuk pantangan gitu. Iya, betul. Cek lagi itu sensitif nggak sama almond. Nggak termasuk dairy karena kalau dairy itu produk susu dan turunannya ya, susu sapi dan turunannya ya, Dok ya. Yogurt, keju ya. Oke. Ibu Anis lagi. Kalau ada makanan dengan slogan meningkatkan imun tubuh, apakah berarti ODAI nggak boleh konsumsi, Dok? Nah, itu bukan kalau makanan ya, bukan makanan kali ya, maksudnya dengan kapsul, dengan tablet gitu ya, yang meningkatkan imunitas tubuh, ya pasti nggak boleh. Karena kan imunitas kita sistemnya udah terlalu aktif. Kalau kita tambahin lagi kapsul-kapsul atau seperti itu, ya akan tambah berantem lagi nanti sistem imunnya. Ya, itu malah kontraindikasi. Ya, Dok,
Kalau terlalu banyak pantangan, secara tidak langsung jadi pada stres, katanya Odai yang baru nih. Bisa bantu memberikan masukan nggak dok supaya nggak stres? Karena di Indonesia nggak semua bahan pangan sehat, terutama gluten free tersedia. Iya, Atau tidak iya. semua Odai punya waktu banyak di rumah untuk masak makanan sendiri. Oke Hmm. dok. Jadi Ya, kalau apa, gimana caranya kita nggak buat stres? Ya kita iya. Mungkin makan, fokusnya beli ini ya bahan dok. makanan. Mhm. Fokusnya mungkin kan Ya, fokusnya itu yang bikin stres adalah ke yang nggak boleh. Coba mungkin kita fokusnya diganti ke yang boleh ya dok, justru iya, ya. kayak gitu. Yaitu Jadi kita sebenarnya tahu yang boleh itu ya kita beli aja itu gitu kan, makan dari yang itu jangan mikir yang lain-lain gitu kan. Itu salah satu untuk mencegah iya. stresnya. Dan Karena juga kalau kita pikirin kan apa-apa nggak boleh, akhirnya jadi stres sendiri gitu kan. padahal kalau digali yang boleh tuh ternyata banyak loh Yang Bu boleh ternyata Cecilia. banyak. Banyak. Nah, Dan itu kalau dia. Ibu Cecilia apa namanya lihat ini makanan-makanan khas Indonesia tuh sebetulnya nggak ada yang gluten, nggak ada yang mengandung gluten. Iya, Makanan khas iya Indonesia tuh betul. gluten free semua. Kayak Iya, jajanan pasar seperti Nagasari gitu, kue lapis itu kan semua gluten free, nggak ada yang pakai tepung iya terigu. betul. Rata-rata tuh pakai tepung Beras. beras gitu. Hmm, Iya, tepung singkong gitu. Jadi sebetulnya iya, makanan asli Indonesia justru gluten free. Kalau gluten tuh rata-rata tepung terigu itu sebetulnya iya. bukan makanan asli Indonesia. Jadi udah banyak banget di Indonesia, apalagi artisan lokal banyak yang produksi gluten free. Tenang aja. Terus kemudian yang selanjutnya soal materi nanti dibagikan di grup ya, dibagikan di Ya. grup LDHS Hmm. linknya. Yang selanjutnya Ibu Yohana lagi, suplemen mengandung stem cell imunomodulator. Imunomodulator mungkin Ya, ya maksudnya boleh ya. nggak dok dikonsumsi Nah, Odai? imunomodulator. Ya, Itu tetap juga kayaknya kan, tetap nggak bisa ya dok ya? tetap nggak bisa kita nggak dikasih juga untuk itu kan, karena untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kan dia itu kan. Ya, Jadi ceritanya kita harus mengkonsumsi imunomodulator. Nah, kayak kita tadi udah ngomong lagi tadi bahwa di kita ini di autoimun ini udah terlalu aktif. Kalau kita tambahin lagi, waduh, ngamuk dia berantem. Jadi nggak disarankan. ya. Yang Gitu, nggak natural boleh. aja ya dok ya kalau bisa ya. Baik dok, Iya. alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dan kita juga tidak Hmm, terasa sudah hampir di penghujung acara. Mungkin ya. Dokter Prasna ingin menyampaikan pesan buat teman-teman autoimun yang sore ini hadir bersama kita dok, supaya tetap semangat mencapai Ya. remisinya. Iya. Jadi kita tetap harus semangat, betul. Nggak boleh stres yang pasti, ya kan? Terus kita dengan cara apa kita jaga kesehatannya? Satu yang kalau selagi kayak begini kita harus tetap protokol kesehatan berjalan, ya kan? 3 itu ya, pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan juga cukup tidur harus ya, nggak boleh enggak tuh ya. Cukup minum air putih 2 liter minimal sehari, tapi kalau olahraga ditambah lagi minumnya. Lalu 2 liter itu selain air lain ya. Dan juga makan yang benar. Maksudnya yang tadi gluten free gitu ya. Itu kalau bisa kita ikutin benar. Dan manage stres kita. Ya, dan selalu tersenyum yang penting ya. Oke, Itu itu yang senyum. bawa kita jadi happy. Memang senyum Gitu. ada ini manfaatnya untuk imun sistem kita juga ya dok ya. Iya, iya, kan kita ngeluarin juga endorfin ya kan, jadi akhirnya semua juga kembali ke kita lagi, gitu. Yeay, hore. Nah, jadi karena kata Hore. Dokter Prasna kita harus senyum, jadi saya undang teman-teman untuk mengaktifkan videonya semua, karena kita akan foto bersama, dan silakan teman-teman persiapkan senyum terbaiknya ya. Saya akan Nah, itu dia. foto nih, ayo teman-teman aktifin videonya, jarang-jarang kita bisa foto sama Dokter Prasna nih bareng-bareng di Zoom. Oke. Ya, silakan sambil kita tunggu semuanya mengaktifkan video. Siap-siap memberikan senyum terbaik biar kelihatan yang paling ganteng dan yang paling cantik. Oke, siap-siap ya.
1, 2, 3, say happy. 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 Oke. Yang kedua. Say happy. Happy. Oke. Terakhir. Ada Say Ai. happy. Happy. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silakan mengaktifkan mikrofonnya untuk memberikan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Mari kita doakan agar beliau senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan. Terima kasih dokter. Terima Terima kasih. juga untuk teman-teman peserta silaturahmi kita dapat terus Terima berlanjut di kasih webinar-webinar dokter. Tuhan selanjutnya. berkati dokter. Iya. Terima kasih Terima kasih. untuk banyak. Iya. Ya, baik. Saya Marisa Bye. Kardoba izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Dadah. Bye.